Sobat yang mania, mantap! Nah, tadi kan masuk 5 burung ya Pak? Betul. Di akhir tahun 2015, Ya. akhir klasemen masuk 5 burung. Tadi ada Kanaka, Gareng, Penalosa, Richard, Gempar. Gempar. Nah, si Richard sama Gempar masih ada Pak? Gempar itu jujur aja saya waktu itu beli pas pertengahan musim. Musim. Pas saat Gempar peringkat 1, saya take over dari Putra Samudra Bumiayu. Saat 2015. itu 2015 pertengahan musim lah, bulan Junian apa bulan apalah, saya take over dari Putra Samudra Bumiayu. Baru saya pakai 2 giringan, 3 giringannya mati. Mati kenapa? Nabrak tiang. Nabrak tiang. Gempar itu. Di mana Pak? Di lapak Cikurubuk yang Kanaka juara ini berseri. Richard itu kemarin 2 tahun yang lalu apa ya? Itu jadi ada kayak daging di sini di dalam Di lahir. pernapasan. Itu perawat saya bilang, aduh kayaknya udah nggak kuat ini, udah nggak kuat. Akhirnya pas teman saya waktu itu saat itu datang, dia pengalaman di burung juga. Dia bilang ini bisa antara hidup dan mati. Karena perawat saya bilang dibiarin 3 hari mati itu pasti. Nggak makan mungkin? Nggak bisa makan, Mas. Nggak bisa makan karena udah ketutupan daging di sini. Di tenggorokannya itu ketutupan daging. Akhirnya teman saya bilang berani spekulasi. Spekulasi gimana maksudnya? Ini dioperasi antara hidup atau mati. Ya udah, saya bilang spekulasi. Soalnya perawat saya bilang 3 hari mati. Ya, siapa tahu dioperasi dengan sembuh kan. Saya operasi mati di tempat burungnya. Saya operasi mati di tempat, langsung sekarat gitu, langsung mati. Dan kuburannya itu di bawah pohon mangga. Di bawah pohon mangga. Memang nggak saya buat nisan, cuma di bawah pohon mangga itu kuburan burung-burung saya di situ. Terus nggak boleh saya buang sih, kecuali yang pada mati di sana kayak Gempar, saya kebumikan di lapang tersebut gitu. Supaya tahu bahwa itu ring atau bahwa itu ternakan dari tim Mutiara tuh ada tanda khusus nggak, Pak? Ini ringnya dulu, ring Mutiara yang dulu waktu pertama kali saya ternak kan bukan di sini ya. Saya dulu sebenarnya udah ternak dari 4 tahun yang lalu. Cuma masih di Banjarnegara, di tempatnya Mas Iwan Karo-Karo. Saat itu ringnya warnanya kuning. Warnanya kuning saat itu. Sampai saya setelah pindah ke sini, saya tulisan Mutiara dengan nomor telepon saya 081 22 673 888. Itu selalu dengan ada nomor telepon saya. Sekarang dan double ring ya, pasti PMTI ya. Dan sekarang ring Mutiara itu berubah jadi begini. Ring baja dan selalu double dengan ring PMTI. Ya, di situ ada nomor telepon saya, Mas. Mutiara, terus ada nomor telepon saya pasti. Oke. Jadi sobat yang misalkan mau amannya sih kalau mau piyiknya Mutiara datang ke sini ya Pak. Boleh. Amannya gitu loh. Soalnya sekarang ini memang ya banyak yang memanfaatkan lah, banyak yang Iya. memanfaatkan. Jadi untuk ring Mutiara ini sekarang ini memang double ring. Ada ring PMTI sama ring Mutiara sendiri ini Baja. ada ring baja ya. Ini ada nomornya Pak Edi nih. Ya, 08 boleh disebutkan? boleh sebutkan. 081 226 73 888. Nah, itu baru ringnya tim Mutiara asli ya, Pak. Ya. Dan bahannya baja ya, Pak. Baca. Oke. Kalau umamanya yang berminat dengan tenakan Mutiara, saya kan jual tidak memanfaatkan sikon ya. Maksudnya saya adanya anak ini ya saya jual anak itu gitu. Saya nggak memanfaatkan sikon. Contohnya kayak kemarin tuh anak dolphin ada. Dolphin juara nasional di Bangsa, sorry. Ya, juara. Dolphin juara nasional di Bangsa. Wah, yang tanya anaknya kan, adiknya kan banyak sekali. Saya ngomong ada satu, cuma ada satu. Saya nggak mau memanfaatkan suasana atau peluang gitu. Saya bukan sifatnya begitu loh. Saya jual burung apa adanya lah. Burung ini begini, burung itu begini, ya apa adanya. Saya ngomong apa adanya. Daripada nantinya soalnya kita kan sesama pemain lah, pasti ketemu kan. Daripada jual seberapa enggak, malunya loh. Yang itu kan yang nggak bisa tutup-tutupi lagi ya. Nah, contohnya itu. Jadi kalau umpamanya yang berminat, itu tadi nomor telepon saya ya, yang
nomor saya telepon saya, nomor WA saya ya. Kalau yang berminat langsung benar-benar serius berminat, silakan hubungin saya. Boleh di 0816 428 1898. Itu nomor WA saya. Ya, kalau yang berminat serius. Tapi kalau yang mau tanya-tanya, silakan. Mau tanya ke anak-anak, silakan, nggak apa-apa. Oke. Dan saya berharap juga, jujur aja nih sudah banyak nih, puluhan lah dari kandang sini yang sudah keluar ke teman-teman sebenarnya. Pijikan-pijikan mutiara yang sudah keluar dari ke teman-teman itu udah banyak sekali. Ada puluhan pijik. Mungkin 4 yang mania belum tahu nih. Puluhan pijik sudah keluar sebenarnya. Cuma baru saya publikasikan di akhir tahun ini. Contohnya ya, tim-tim yang sudah ambil ke saya ke mutiara itu udah ada Royal. Royal ambil pijikan mutiara, Embatama, terus Gongpe juga ada, terus Desta, terus HG Bogor juga ada di sana pijikannya. Terus ada juga ke teman-teman yang lain lah, kayak contoh PND Bandung kemarin ambil anak Big Boss, HR1, dan banyak teman-teman yang lain yang ambil. Harapan saya itu ya intinya ambil piyik, namanya ambil piyik ya. Harapan saya itu yang sabar ngelatihnya, yang sabar. Intinya saya itu nggak pelit ilmu lah. Kalau ada apa-apa silahkan tanya ke saya, sharing atau gimana. Kalau selagi saya salah pasti saya balas. Pokoknya intinya ngelatih piyik itu harus sabar, judulnya itu. Usahakan patek kanan, patek kirinya matang. Jadi pas saat lomba nggak ada tuh namanya istrinya dicolong pateknya. Kan banyak tuh burung bagus mati patek. Iya. Bener ya, burung bagus mati patek banyak ya. Mudah-mudahan pada jadi bagus dan berprestasi. Saya ikut bangga, intinya itu. Jadi kalau saya kira cerita sedikit lah ya. Jadi kalau di Merpati ini, merpati bagus, perawatannya jelek juga nggak bisa. Jadi kalau menurut saya di perawatan dulu. Nomor 1 perawatan, yang kedua cara melatih, ya. Cara melatih dari joki, penerbangnya, burung capek udah harusnya istirahat dan sebagainya. Burung mabung harus mabung. Kan banyak burung yang dipaksakan. Biasanya nanti efeknya jelek untuk berikutnya. Terus pas burung piyik juga ngelatihnya harus benar. Kalau umpamanya sampai mejanya sampai sekali goyang, itu biasanya sulit sekali untuk memperbaiki. Terus pola makan kalau di mutiara itu standar sekali. Saya nggak banyak pakai. Mungkin kan orang-orang berpikir, wah pakai jamu ini, jamu itu. Enggak, di mutiara enggak. Di mutiara itu burung jadi gini. Burung ada 30 burung, ya karakternya macam-macam. Dari 30 burung itu ada, kalau makan cuma jagung di mutiara. Jagung, pas saat istirahat atau mabung dikasih beras merah sama kacang hijau, tambahannya itu. Tapi saat main enggak, jagung murni. Cuma memang jujur aja jagungnya jagung kristal saya pakainya, yang baik, yang terbaik lah, supaya biar menyerap ke badannya. Terus obat cacing saya pakai 3 bulan sekali. Obat cacing 3 bulan ya, 3 bulan sekali. Tergantung burungnya juga. Kalau badannya masih bagus ya enggak sih. Terus vaksin itu sangat penting buat teman-teman semuanya. Kalau saat di mutiara itu vaksinnya yang ringan-ringan, saya nggak pakai suntik, pakai ND. Vaksin yang ayam itu loh, vaksin ayam yang biru itu 3 bulan sekali. Hidung pertama, hidung kanan 3 bulan, hidung kiri 3 bulan. Nanti itu saya udah buktikan burungnya jauh lebih kuat kondisinya. Kondisi sakit ya. Kondisi sakit, burung A divaksin, burung B nggak divaksin, burung A kuat 2 minggu, burung B 3 hari mati. Biasanya begitu. Untuk pengobatannya lebih kuat lah burung ini. Itu vaksin. Terus juga untuk cara ngawinin juga kan macam-macam ya. Ada kalau di mutiara ini kan pagi ini biasa nih burung dikeluarin dari tong semua, suruh kabak dan sebagainya. Setelah itu burung dijemur, ya dijemur, mandi kan. Ada kadang-kadang mandi selang, ada mandi basah, tergantung lah. Terus bukan yang dibersihkan, cukup jemur, burung dimasukin lagi ke kandang. Sore makan jam 4. Mutiara makannya cuma sekali
Sekali ya. Sekali nggak pakai sarapan di burung mutiara begitu. Soalnya perawatnya begitu ya. Sudah silahkan. Saya yang penting burungnya udah jalan, udah terbukti ya kita jalankan aja kan. Makanya cuma sore dan pakai takaran ya. Di mutiara tuh makanya nggak luar biasa pakai takaran. Pakai takaran. Secukupnya lah. Kira-kira segini lah ya. Takaran segini modilah. Terus setelah itu, setelah dia makan, kawin lagi dan sebagainya dimasukin tong, nanti jam 7 malam bukain lagi. Burung mutiara kebiasaannya begitu. Juga ada tim juga yang malam nggak dibuka ada. Jadi silakan pakai mana yang terbaik lah menurut rekan-rekan sekalian. Ini yang dipakai oleh mutiara. Ini yang dipakai mutiara. Ya. Gitu. Terus dari burung 30 yang saya cerita tadi, burung 30 itu. Itu burung A perlu pakai jamu, burung B nggak perlu. Ada burung yang perlu pakai jamu dan ada yang nggak perlu. Jadi nggak bisa disamakan, ya. Soalnya sifat manusia pun juga lain-lain kan. Ada sifat manusia yang perlu pakai vitamin, ada yang nggak usah divitamin juga udah fit terus. Buat apa divitamin gitu loh? Berarti tim mutiara nggak semuanya pakai. Nggak semuanya pakai jamu. Hampir rata-rata nggak pakai jamu. Hampir rata-rata. Iya. Terutama murni. Sebagian besar malah murni. Ya? Sebagian besar malah murni. Cuma kalau burung jablay ya itu memang mutlak harus dijamu karena dia full power ya, full power, harus full power ya. Dan untuk target Pak Edi, kedepannya targetnya ini seperti apa? Targetnya ya bisa lebih baik dari mutiara yang lalu-lalu ya. Intinya bisa memecahkan poin kan, waduh, tapi sangat berat ya. Tadi mencapai rekor, memecahkan rekor sendiri sebenarnya yeah. Nanti ya. Targetnya bisa mencapai rekor yang dibuat ya oleh tim mutiara sendiri. Oke, Sobat Matiang. Itu tadi obrolan saya dengan Pak Edi Mutiara Purwokerto ya, Sobat Matiang. Sampai jumpa lagi di video-video Matiang Mania selanjutnya. Terima kasih. Salam Matiang. Mantap.